Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang ada pergumulan, percayalah Tuhan Yesus kita yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Di dalam kitab Ester pasal 2 ayat 4. Di sana dikatakan, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Nah, tema kita adalah ketaatan dan kerendahan hati membuat semuanya mungkin. Jadi kerendahan hati adalah kerinduan Tuhan dalam hidup kita supaya kita gereja Tuhan. Yang memuliakan Tuhan itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Ya, kenapa tidak rendah kepala? Karena hati adalah sentral. Haleluya. Nah, ayat-ayat kita baca tadi adalah dilatar belakangi ketidaktaatan Ratu Wasti kepada Raja Ahasveros. Para penasehat kerajaan menyarankan raja mencari pengganti ratu. Diadakanlah seleksi untuk mencari calon permasyuri bagi raja. Mendengar hal itu, Mordekai, anak dari saudara ayah Ester, pun mencalonkan Ester. Waktu Mordekai dengar, maka Mordekai menangkap ini sebuah kesempatan. Ya. Sebuah kesempatan yang luar biasa dan itu ditangkap oleh Mordekai. Ya. Kita belajar kepada Mordekai menangkap sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi Mordekai mencalonkan Ester yang asalnya bernama Hadasa untuk mengikuti seleksi. Jadi asal bernama Ester itu Hadasa untuk mengikuti seleksi. Ini bukan perkara mudah bagi Ester. Ya. Karena ia berstatus budak sekaligus tawanan. Ditambah lagi ia keturunan bangsa Yahudi, bangsa jajahan Raja Ahasveros. Jadi Ester harus merahasiakan latar belakang hidupnya, sebab jika raja tahu, resikonya sangat besar, yaitu hukuman mati. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bagi Ester ini sebuah tantangan yang sangat berat. Tetapi kita ingat, Ester atau Mordekai dan Ester punya visi, ya, punya visi untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita punya rencana yang baik, maka Tuhan pasti campur tangan. Mungkin sulit, tapi ingat, Tuhan itu sanggup menolong dan buka jalan. Nah, dalam proses karantina, penyeleksian, banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hagai. Maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat 8 kalau kita baca. Di sini Ester diajari bagaimana ia harus bertutur kata dan berperilaku. Saudara, untuk menjadi panutan, dia harus belajar untuk memiliki, atau dia harus ditempa, mentalnya harus ditempa. Ya.
Ester diajar bertutur kata. Jadi ada kata-kata yang pantas diucapkan dengan tidak bisa. Ester diajarkan bagaimana menyampaikan sesuatu itu tidak menyakiti orang atau menyinggung orang. Itu sebabnya diajar dia berkata-kata dengan bijaksana. Ada orang baik, tapi kata-katanya kasar, bikin orang tersinggung. Ya. Ada orang baik sekali, tapi bahasanya. Nah, Ester diajar, saudara-saudara, ya. Perilakunya juga dibentuk itu loh. Dia harus punya tata krama, dia harus punya kerendahan hati, ya. Yang namanya tawanan, tuh saudara ya. Yang penting ya kalau tawanan pada waktu itu ya sudah tawanan, tetapi dia diajar. Supaya apa? Dia punya tata krama yang baik, dia punya attitude yang baik. Supaya apa? Supaya dia menjadi saluran berkat dan dia menjadi seorang ratu atau menjadi panutan. Saudara-saudara, seorang pemikir manusia, ya, secara pikiran manusia, saudara, Ester tidak punya harapan dan masa depan secara manusia. Karena ia yatim piatu. Wah, ditambah lagi yatim itu ayat 7 kalau kita baca. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena campur tangan Tuhan, akhirnya Ester terpilih menjadi permasyuri raja. Baca dalam ayat 17. Pengangkatan Ester menjadi permasyuri raja adalah bukti betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Tuhan dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang harus kita tahu. Yang tidak bisa jadi bisa. Ya saudara-saudara, kuasa Tuhan bekerja. Mengapa Tuhan memilih Ester? Karena Tuhan hendak menolong bangsa Israel dari penindasan bangsa Media Persia. Saudara-saudara, Tuhan bisa saja langsung bekerja dengan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang mau dipakai, yang mau, ya, yang berkehendak, yang mau dibentuk, ya, yang mau, ya, Tuhan pakai. Dan yang mau diproses. Saudara, Ester mau diproses. Dan di belakangnya Ester, selain Tuhan yang campur tangan, saudara tahu, ada namanya Mordekai sebagai orang yang memberikan support, semangat kepada Ester. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu memberikan semangat bagi orang lain, mendorong orang lain melakukan hal-hal yang positif. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, karena Tuhan hendak menolong bangsa ini. Nah, saudara-saudara, Ester dipilih karena ia mempunyai ketaatan dan kerendahan hati. Garis bawahi, kalau saja Ester tidak taat, tidak mungkin dia terpilih. Kalau Ester saja sombong, dia tidak akan terpilih. Tetapi dia memiliki karakter rendah hati dan saudara-saudara, ketaatan. Dia diproses, dia dibentuk oleh omnya, Mordekai. Dia menjadi Ester yang memiliki mental yang taat, ya, mental yang penuh dengan kerendahan hati. Sudahkah kita taat? Mari saudara, kita selalu belajar firman Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, jadi karakter inilah yang membedakan Ester dengan gadis-gadis yang lain. Ya, kerendahan hati dan ketaatan itu yang membedakan. Ya, sehingga saudara-saudara, ya, mendapat sekalipun setiap gadis yang mendapat giliran masuk menghadap raja mempunyai hak meminta apa saja untuk dibawa masuk ke dalam istana.
Kalau kita baca itu di ayat 13. Tetapi Esther tidak menggunakan senjata aji mumpung itu. Ya, ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai sida-sidanya dalam ayat yang ke-15. Di dalam ayat 13 saudara kita lihat di sana, dia tidak membawa apa-apa. Ketaatan Esther ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Bukan hanya dari semua orang yang melihatnya timbul rasa sayang. Ya. Ayat 9, namun Raja Ahasveros pun tersentuh hati setelah melihat dia dalam ayat 17. Jadi waktu orang lain melihat Esther, mereka menilai Esther punya penampilannya yang positif. Dan penampilan positif itu sudah menjadi berkat bagi orang lain, support bagi orang lain. Esther disukai, bukan itu tujuannya, tetapi dengan sendirinya terjadi orang disenangi karena apa? Karena perilakunya. Dia jadi berkat dan raja pun tersentuh hati sehingga saudara-saudara kita lihat dia terpilih raja. Saudara kita sebagai anak Tuhan, jadilah Esther yang mau menyenangkan hati Tuhan lewat ketaatan kita, hati kita. Ya, raja kita adalah raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan kita. Mari senangkan dia dengan perbuatan, dengan karakter kita, ketaatan dan kepatuhan. Kalau engkau saat ini, ya kemarin tahun 2024 engkau suka berbuat baik, melakukan firman Allah, lakukanlah terus itu. Jangan sampai mandek, jangan sampai berhenti dengan alasan-alasan yang mungkin secara logika iya. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita memiliki roh seperti Esther. Taat dan penuh kerendahan hati. Sehingga dia disenangi raja dan dia menjadi berkat untuk banyak orang. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada rencananya yang tak tergenapi kalau kita bersama dan mengandalkan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua menjadi Esther-Esther di akhir zaman untuk memuliakan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.